Nah, pembukaan dari tausiah Buya tadi, Al-Fatihah. Apa sebenarnya rahasia Al-Fatihah itu? Nah, nanti Buya berikan dalam buku. Insya Allah ini pengantar. Yang Buya risaukan saat ini adalah dari masjid itu kembali ke pembukaan. Tidak pernah Buya lihat seperti dulu remaja SMP, remaja SMA atau SMU, dan mahasiswa sholat jemaah di masjid. Sudah 60 masjid di dalam bulan ini. Buya sedih juga gitu. Kenapa kok remaja kok nggak ada, nggak muncul di mana-mana gitu? Apakah orang tua mereka, mungkin di antara anak bapak-bapak sekalian gitu ya, mungkin di antaranya ada di sini gitu. Mungkin orang masjid paling bertanggung jawab pengurusnya. Kok nggak ada remaja yang mengisi acara di masjid? Sudah tinggalkan rupanya gitu. Beda dengan kami dulu sekolah berantem antar sekolah ya, STM namanya kan, berkelahi terus, tapi kami mendirikan sholat Jumat di sekolah. Bahkan Tommy Soeharto sholat sama Buya setiap Jumat. Itu teman seangkatan sekolah. Terus kenapa kok sekarang masjid itu sepi? Kami aja dulu STM selalu mengadakan sholat Jumat dan pulang mengajar ngaji di Masjid Al-Khir Celandak, ngajak irama, mengajarkan suara makhluknya yang bagus gitu. Ngajar Ifa, Zahar, Digam, seperti itulah kurang lebih. Tapi sekarang Buya risau. Nah, mudah-mudahan Bapak yang ada di sini punya anak SMP, SMA, dan mahasiswa, wajib hukumnya mengajak mereka ke masjid berjemaah. Karena kalau kita bacakan fadilah-fadilah sejarah Rasul, Rasul itu paling marah kalau ada orang dewasa tidak sholat jemaah di masjid. Bahkan ada kisah yang dibakar rumahnya gitu kan. Tapi karena Rasul saya nggak dibakar, cuma diingatkan aja sholat harus masjid berjemaah. Nah, sehingga Buya datang ini sebenarnya dalam rangka untuk usaha memamurkan masjid. Nah, tanpa anak kita datang ikut membantu ke masjid, rasanya kosong, Pak. Sebenarnya Buya merasakan kalau nggak bawa anak ke masjid, rasanya kosong kita ini. Gitu. Samudra Ilahi itu luas seperti kita nonton film, Pak. Film bagus menceritakan siapa gitu. Luar biasa gitu. Sama juga kalau Bapak dapat hidayah, sudah ikut wajib ke masjid setiap hari. Lalu anak kita lagi sholat subuh dia tidur. Kita sholat zuhur ke masjid ke sekolah. Pulang sekolah kita mau ajak asar dia tidur di rumah. Sampai maghrib. Bangun kita ke masjid ke maghrib, dia bilang ada pelajaran PR besok. Ajak isya udah tidur. Pertanyaannya, Bapak semua yang ada anak ini berdosa loh. Punya tanggung jawab sama pengurus masjid itu untuk menculik mereka setiap sholat lima waktu. Gimana caranya gitu? Nah, itulah Buya usulkan. Ada pengurus DKM, ada jemaat tabligh yang selalu itikaf di sini mengajak jaulah, dan UM itu sendiri ngajak supaya datang ke masjid kan gitu ya. Nah, jangan takut dengan manusia berjenggot, orang-orang berjenggot. Justru dia mengajak kebaikan masuk surga. Terima kasih kita itu, Pak. Dia bukan meninggalkan keluarga dan istri, tidak tanggung jawab seperti kita. Justru karena ada panggilan hati nurani. Buya sepanjang waktu nangis, Pak. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Tadi tidak semua orang itu mengerti tentang panggilan-panggilan itu. Bahwa sholat berjamaah itu wajib hukumnya bagi kaum pria yang dewasa. Ya. Lalu bagaimana rasanya gitu? Nah, gunakanlah ruqyah Al-Fatihah Bapak dan Ibu. Kalau Buya sudah mengajarkan ribuan orang berubah nasibnya, jadi miskin jadi kaya, yang jadi gubernur. Buya 2 kali membuat gubernur jadi gubernur. Buya mimpin doa di atas panggung. Bisa dilakukan doa politik juga. Anies Sandi itu Buya mendoakan di atas panggung. Beliau berdiri di belakang Buya berdua. Lawan ketika itu luar biasa. Ahok kan. Tapi bertanya sama Sandiaga Uno, Adinda, you percaya sama Allah, percaya sama itu istana presiden. Saya Allah doa. Kalau gitu biar Buya mimpin doa. Ada di Google, baca silakan. Doanya cuma satu. Ittaqullaha da'watal maslum laisa wa manul hijab ya Allah. Kata Engkau, orang teraniaya itu diangkat doa dikabulkan. Nah, ada orang teraniaya di negeri DKI Jakarta ini tidak mau lagi petahana itu jadi gubernur kembali. Itu saja Engkau kabulkan. Orang di belakang hamba berdiri berdua, Engkau tolak doanya. Ribuan orang yang hadir hari ini
Juga engkau tolak doanya itu saya kabul. Amin ya rabbal alamin. Apa yang terjadi Bapak? Mantra doa Al-Fatihah seperti itu dikabul Allah, terpilih mayoritas Anies ketika itu sama Sandi jadi gubernur ya. Kedua Ramayadi Sumatera Utara juga doanya sama. Banyak utusan relawannya ketemu Buya tuh, doanya apa gitu. Nah ternyata itu aja kuncinya gitu. Nah begitu yakinnya Buya menulis buku tentang mujizat Al-Fatihah. Juga termasuk meruqyah diri kita dan anak sendiri dengan Al-Fatihah. Kalau Buya mengajar Al-Fatihah itu, kita kan terdiri dari jiwa, raga, sukma, nyawa, wujud, kan? Tidak menyatu. Itu masalahnya. Mungkin di antara kita dulu di sini pikiran di rumah. Jadi istri masak gulai jengkol gitu, atau sempade gitu, gulai padang gitu segala macam. Kita ada di sini, pikiran kita ada di rumah. Atau dia merantau mikirin wanita-wanita gitu kan. Banyak alasan. Nah kalau kita sering hadiahkan Al-Fatihah kepada diri, insya Allah kita diberikan petunjuk. Adanya bisik-bisikan baik. Malam kita dibangun tahajud. Subuh kita dibangunkan bukan hanya dengan azan gitu ya. Tapi ada yang membangun kita, malaikat. Kenapa? 7 ayat yang kita baca itu wajib kita baca 17 rakaat sehari semalam kan. Sering para kiai dan ustadz di masjid, ayo kita doakan melalui Al-Fatihah Sya'no meninggal, Sya'no sakit gitu ya. Nah sekarang hadiahkan kepada diri. Nah ini telah membuat ribuan orang berhasil Pak. Yang jadi punya istri yang terzolimin, yang jadi pejabat, bahkan jadi presiden, ada doanya seperti itu. Nah caranya pegang dada. Assalamualaikum ila hadrati, jasadku, jiwaku, ragaku, sukmaku, nyawaku, wujudku, fi batini, Nur Muhammad, Fatih Parbani. Ingat wajah sendiri. Hangatkan tubuh kita Pak. Tiba-tiba ada rasa terharunya. Oh iya, saya ada dalam dirimu, tapi engkau tidak mengenal aku, kata Allah. Itu perasaan kita. Kalau keluar air mata, usapkan. Aku jadikan saksi air mata ini mengalir. Tanda sungguh-sungguh aku bermunajat kepada engkau. Supaya aku mengenal engkau, walaupun engkau dekat, tapi hamba tidak mengenal engkau. Boleh begitu menyerahkan diri. Nah setelah itu apa yang terjadi? Semua yang ada unsur gaib saudara batin kita tadi Pak, yang namanya jin dan setan kabur, dia takut Pak. Itu ruqyah yang paling hebat dan paling dahsyat. Buya paling banyak godaannya Pak. Ketika Buya punya income 2 miliar per bulan, wanita semua datang kepada Buya, membuat cemburu istri Buya. Setelah itu Buya belum mengenal surah Al-Fatihah itu. Nah lama-lama Buya mengenal. Nah bagaimana kalau kita ke anak, ke istri tidak patuh pada Allah? Assalamualaikum anakku, istriku tercinta, ila hadrati jasadmu, jiwamu, ragamu, sukmamu, nyawamu, wujud batin Muhammad Ibarat Al-Fatihah. Itu aja di sini. Langsung kena setir Bapak itu Pak. Itu WA-nya Allah. Ini pengalaman Buya ya. Boleh dibuktikan 3.000 orang sama Jun MZ pernah Buya buktikan di Batam. Kemudian 3.000 orang di Tenis Indonesia Buya buktikan. Di Plaza Pindo 3.000 orang Buya buktikan di ruqyah semua. Berhenti sejenak Pak. Ingatlah wajahmu yang telah melahirkanmu di atas dunia ini. Sudah apa yang engkau lakukan terhadap ibumu dan bapakmu? Coba Buya bantu dengan Al-Fatihah sekarang. Bercucuran air mata. Terasa dosa kepada orang tua. Terasa juga dosa kepada istri, janji banyak Pak. Tidak terpenuhi oleh kita sendiri. Dia kecewa dalam hidupnya, tidak patuh kepada kita. Akhirnya pada Allah juga tidak patuh. Juru sholat gak mau. Anak yang menular pada tularan istri itu tadi. Siapa yang dosa Pak? Adalah bapak-bapak, betul gak? Nah ini dia mengingatkan aja, bukan menggurui, tapi adalah fakta dan realita. Tidak satu pun masjid 60 masjid Buya kunjungin ada remaja. Ada datang cuma main-main aja kita di pos ya, main handphone gitu ya. Malam datang sampai pos katanya. Nah, mulai malam hari ini mari kita renungkan Pak. Bentuklah tim usaha untuk memakmurkan masjid. Libatkan jemaah tabligh sebagai penasihat. Beliau punya cara untuk menjola atau membuat bacaan-bacaan taklid yang menyentuh kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan sahabat selama beliau berdakwah selama hidupnya. Dan ambil tokoh masyarakat dan para imam, duduklah sama-sama.
nanti sebulan sekali undang Buya untuk ruqyah. Undang sebulan sekali Buya nggak apa-apa kesini gitu ya, gratis kok semuanya. Buya akan berikan yang terbaik untuk jemaah sini. 5 buah buku Buya. Yang ketiga adalah buku sajak-sajak spiritual yang menyentuh juga perasaan. Itu karena dialog Buya telah mengenal Tuhan dan Allah sejak Buya ke Mekah tahun 99 gratis, haji juga gratis tahun 2003 bawa istri. Itu karena apa? Karena doa Al-Fatihah, Pak. Hamba tak punya apa-apa, tapi Allah ingin melihat makam Rasulullah kami. Kami melihat kiblat itu, takdirkan ya Allah. Berangkat Buya. Nah begitu yakin Buya berdoa, ya Allah, kenapa kok orang itu pakai Mercedes Benz? Kayaknya enak banget gitu ya. Kenapa mereka pakai doa, Pak? Pegang mobil itu. Nggak lama kemudian dapat hadiah. Itu lagi-lagi doa Al-Fatihah. Buya sejak kelas 4 SD sampai jadi senior nggak pernah juara 2, Pak. Juara 1 terus mintanya begitu. Itu artinya apa?